Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Winnie Nurlailawati. Saya sebagai guru pembimbing literasi numerasi tahun 2026 di SD Yayasan Atikan Sunda 1 Pasilati, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tantangan literasi numerasi bulan Juli 2026, yaitu salah satunya adalah mereview artikel atau cerita yang ada di dalam majalah Nalar. Ini adalah hasil karya yang telah saya buat. Saya memilih teknik fishbone untuk mereview salah satu cerita dari majalah Nalar dengan judul Petualangan Si Calakan. Kemudian penulisnya adalah Ihsan Rahardi, Shum SPDGR. Kemudian penerbitnya adalah CV Mukti Salaras atau majalah Nalar. Kemudian ini berada di halaman 40 dari 48 halaman. Yang pertama, when? Kapan peristiwa terjadi dalam cerita tersebut? Peristiwa berlangsung sejak Arfa masih kecil, kemudian berlanjut saat ia masuk SMA hingga menjadi guru. Kemudian, where atau di mana peristiwa terjadi? Di sebuah kampung, sekolah, kemudian toko kain milik orang tua Arfa, kemudian laboratorium komputer, kemudian ruang kelas saat ia menjadi guru. Kemudian siapa? Who atau siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Yang pertama ada Arfa Al-Muzaki adalah tokoh utamanya. Kemudian ayah dan ibu Arfa, kemudian teman-teman sekolah, guru, serta murid-murid Arfa ketika ia menjadi guru. Kemudian di sini ada what atau apa yang terjadi dalam cerita. Di sini diceritakan Arfa adalah anak rajin yang sering diejek karena membantu orang tuanya. Ia tidak menyerah, terus belajar dan mengembangkan berbagai keterampilan hingga menjadi guru serba bisa. Kemudian masalahnya apa atau why? Mengapa peristiwa terjadi tersebut? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena Arfa memiliki semangat belajar, kemudian rajin membantu orang tua, tidak mudah menyerah meskipun diejek, kemudian ingin membuktikan bahwa dirinya dapat menjadi orang yang hebat dan bermanfaat. Dan how atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Arfa belajar dengan tekun. Yang pertama, kemudian yang kedua membantu orang tuanya, dia anak yang berbakti. Kemudian mengembangkan berbagai keterampilan, aktif di sekolah, terus berusaha hingga mendapatkan beasiswa dan menjadi guru yang kreatif. Dan yang di akhir adalah catatan penting atau hikmahnya. Hikmah dari cerita ini adalah jangan malu membantu orang tua dan jangan menyerah ketika diremehkan. Dengan rajin belajar, kerja keras, percaya diri, dan pantang menyerah, kita dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi untuk tantangan bulan Juli 2026. Salah satunya adalah mereview majalah Nalar dengan teknik fishbone. Pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk tantangan literasi dan numerasi pada bulan Juli 2026, yaitu tentang menghitung jarak dan waktu tempuh. Saya mengambil LKPD yang sudah disiapkan oleh tim Leksam Bedas. Di sini sudah ada beberapa soal. Kemudian untuk rumusnya sendiri di sini, jika sudah diketahui kecepatan dan waktunya, kemudian yang ditanyakan adalah jarak, maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sedangkan jika sudah diketahui jarak dan kecepatannya, yang ditanyakan adalah waktu, maka rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Saya akan ambil salah satu contoh yang ada di LKPD, yaitu bagian B. Mari berlatih menghitung. Kemudian untuk soalnya sendiri yaitu menghitung waktu perjalanan Anda.
Soalnya adalah sebagai berikut. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km per 3 menit. Pertanyaannya adalah, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Kita sudah ketahui di sini untuk jarak itu adalah 2 km ya. Diketahuinya adalah jarak 2 km. Kemudian selain jarak ada juga kecepatan. Kecepatan dengan simbolnya K itu adalah 1 km per 3 menit. Yang ditanyakan adalah berapa menit? Berarti ini waktu ya. Waktunya. Nah, berarti untuk rumusnya sendiri jika yang ditanyakan waktu adalah yang sudah dikotak ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Untuk jaraknya sendiri yang ini 2 km dibagi kecepatannya adalah 1 km per 3 menit. Nah, konsep pembagian pada pecahan itu adalah bagi jadi kali, kemudian dibalik. Yang penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. 3 per 1. Kemudian 2 kali 3 itu adalah 6, 6 bagi 1 adalah 6. Berarti waktunya adalah 6. Jadi jawabannya adalah berapa waktu tempuhnya, yaitu 6 menit. Kemudian saya akan menjelaskan lagi untuk kegiatan perjalanan ke sekolah. Salah satunya adalah tim Salaras ya. Ada Kalisa. Tadi saya sudah tanyakan ke sekolah dengan menggunakan motor. Kemudian biasanya berangkat dari rumah itu pukul 6:20. Kemudian sampai di gerbang sekolah itu pukul 6:25. Kemudian di nomor 4. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu adalah berapa menit? Caranya adalah waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat ya. Oke, waktu tibanya adalah pukul 6:25 dikurangi waktu berangkatnya adalah pukul 6:20. 5 dikurangi 0 adalah 5. Jadi waktu tempuhnya adalah 5 menit dari rumah ke sekolah. Sekian untuk penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.